Nah, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Den Putra, NIM S1 S1 24027. Nah, di video ini saya akan eh, memulai progres saya di modul di Red Hat. Nah, di sini kita mulai dari perkenalan dengan memulai dengan dasar-dasar Linux. Nah, memulai dasar-dasar Linux merupakan pengantar yang ditujukan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise Linux dan antarmuka baris perintah. Nah, tujuan kursus ini untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Nah, perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Nah, keakraban dengan komponen komputer dasar, mouse, keyboard, dan monitor. Nah, kita lanjut. Eh, Nah, di sini orientasi lingkungan kelas. Saja, dalam mata kuliah ini, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation. Mahasiswa juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, yaitu Servera. Nah, kedua sistem tersebut berada dalam labexample.com domain DNS. Nah, itu yang ini mungkin pengen di tab. Kita coba di sini lingkungan labnya ya ini kayaknya. Terus semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar student yang menggunakan kata sandi student.root. Nah, kata sandi pengguna di semua sistem siswa adalah Red Hat. Nah, di sini ada tabel mesin kelasnya yaitu kita bantu berisi nama mesin, IP address dan role. Fungsi utama mesin ini adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Nah, jika mesin mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Beberapa sistem di ruang kelas menyediakan layanan pendukung dua server atau content.example.com dan material.example.com. Nah, merupakan sumber perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Informasi tentang cara menggunakan server ini tersedia dalam instruksi untuk kegiatan tersebut. Mesin virtual menyediakan kegiatan ini, baik mesin classroom dan Bastion. Harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dengan baik. Nah, catatannya ini saat masuk ke server mesin, kita mungkin melihat pesan tentang aktivasi kokpit konsol web. Abaikan saja pesan tersebut. Oh, mungkin seperti ini. Sulit. Ini diabaikan saja. Nah, di sini mengendalikan sistem Anda. Tadi, ya sudah di situ. Nah, kita ditugaskan eh, menggunakan komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online Learning atau ROL. Kursus mandiri diakses melalui aplikasi web yang dihosting di rol redhat.com. Ini kah? Mana ini? Redhat.com. Oh ya ini. Suruh login. Nah, di sini saya sudah berhasil login. Selanjutnya mengontrol mesin virtual. Nah, mesin virtual di lingkungan kelas Anda dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web. Status tiap mesin virtual di kelas ditampilkan pada tab lingkungan lab. Lingkungan lab ini. Tab ini, ya. Selanjutnya,
Sini kita buat, oh ya, lihat ini, create. Nah, oh di sini kita buat dulu, bukan tapi kita buat create, ya, dia mulai, sini sih supaya gampang. Nah, nah selanjutnya di sini ada tabel status mesin, tabel tindakan classroom action, table machine action, hanya ada open console action, start. Nah, pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk menyetel ulang satu simpul mesin virtual, maka klik action reset hanya untuk mesin virtual spesifik tersebut. Pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk mengatur ulang semua mesin virtual, maka semua, oh ini satu simpul mesin, kita action reset hanya untuk mesin virtual spesifik. Kalau untuk semua, kita action reset pada setiap mesin virtual dalam daftar. Nah, jika Anda ingin mengembalikan lingkungan kelas ke keadaan semula di awal kursus, klik hapus. Untuk menghapus seluruh lingkungan kelas setelah lab dihapus, klik buat untuk menyediakan serangkaian sistem kelas baru. Oh, di sini, ya dia sudah baru Bayesian sama Classroom yang aktif. Yang lain sedang building. Nah, peringatan, operasi hapus tidak dapat dibatalkan. Semua pekerjaan yang telah selesai di lingkungan kelas akan hilang. Nah, timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Nah, pendaftaran Red Hat Online Learning memberi Anda alokasi waktu komputer yang tetap untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan. Nah, kelas role menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengatur waktu yang sesuai berakhir. Oh itu, oh ini auto destroy in 7 hari. Nah, untuk menyesuaikan pengatur waktu, temukan dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus. Klik tombol berhenti otomatis untuk menambahkan 1 jam lagi ke pengatur waktu berhenti otomatis. Nah, klik tombol hapus otomatis untuk menambahkan 1 hari lagi ke pengatur waktu hapus otomatis. Nah, berhenti otomatis memiliki batas waktu maksimum 11 jam. Oh, berhenti ini maksimumnya 11 jam. Sedangkan eh, hapus otomatis memiliki batas waktu maksimum 14 hari. Oh, jadi ini maksimumnya 14 hari. Pastikan untuk selalu menyetel pengatur waktu saat Anda bekerja agar lingkungan Anda tidak mati secara tiba-tiba. Berhati-hatilah untuk tidak menyetel pengatur waktu terlalu tinggi yang dapat membuang-buang jatah waktu berlangganan Anda. Oh, ada jatah waktunya guys. Sini kita tambah 1 jam saja. Dua. Oh, dua. Biar ada jatah waktunya ya. Nah, di sini hasilnya melakukan latihan laboratorium. Nah, latihan terbimbing ini adalah latihan praktik yang langsung mengikuti bagian presentasi. Nah, latihan ini memandu Anda melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah. Di sini kuis biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Nah, sebuah lab akhir bab adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk singkat bahasa Inggrisnya apa? End of chapter lab adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu Anda menguji pembelajaran Anda. Nah,
Anda mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi. Berdasarkan latihan terpadu di lab tersebut, tetapi langkah-langkah tersebut tidak memandu Anda melalui setiap perintah. Solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Laboratorium tinjauan komprehensif digunakan di akhir kursus. Nah, aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi khusus. Anda mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut, tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Sekali lagi, solusi diberikan dengan panduan langkah demi langkah yang memenuhi spesifikasi. Untuk mempersiapkan lingkungan lab Anda di awal setiap aktivitas praktik, jalankan lab start. Lab start yang di mana nih? Perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivasi. Lab start. Oh, ini tadi kayaknya yang saya sudah start duluan tadi. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Oh, ini ada sintaksnya. Di mana ini manunya? Nah, di sini ada awal atau start. Nah, tindakan ini memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Tindakan ini dapat mencakup mengonfigurasi pengaturan, membuat sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Nah, di sini kita dapat melakukan latihan kapan saja, bahkan tanpa melakukan latihan sebelumnya. Selanjutnya ada value, grade, nilai. Nah, untuk aktivitas yang dapat dinilai, eh, tindakan tersebut mengarahkan perintah untuk mengevaluasi pekerjaan Anda dan menampilkan daftar kriteria penilaian dengan status pas atau fail. Oh, ini penilaiannya, guys. Ini berhasil atau gagal. Untuk masing-masing kriteria. Untuk mencapai pas status untuk semua kriteria, perbaiki kegagalan dan jalankan kembali grade tindakan berikut. Nah, selanjutnya ada finish. Nah, tindakan finish ini membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Anda dapat melakukan latihan sebanyak yang Anda inginkan. Nah, perintah ini mendukung penyelesaian tab. Misalnya, untuk menampilkan semua latihan yang dapat Anda mulai, masukkan lab start, lalu tekan tombol tab 2 kali. Tombol tab 2 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengantar Linux. Nah, di sini eh, ada abstraknya, sasarannya, jelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux, dan bagiannya distribusi Linux dan latihan terpadu dan pengantar Linux itu kuis. Nah, distribusi Linux. Nah, tujuannya itu definisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Nah, kernel Linux. Nah, meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya ia adalah kernel. Dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboot sistem. Kernel memuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang, seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu, ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Torvalds membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum atau GPL untuk melisensikan kode. Mode lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek.
Setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat, yang berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak 1993. Nah, pada tahun 1998, Christine Peterson menciptakan istilah open source. Nah, ini open source. Yang sering kita dengar sekarang mungkin open source. Untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, Linux mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Kernel Linux yang dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek Genus Not Unix atau GNU mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Nah, saat ini, Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya, dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya. Linux umum digunakan di server, cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Nah, tujuan kernel ketika kita menjalankan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dibuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat boot. Sini apa bahasa Inggrisnya? Bootloader. Nah, bootloader adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader, bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Nah, Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Nah, setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang. Tetapi Anda akan diminta masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Di Linux, Anda memiliki akses ke dua antarmuka. Antarmuka pengguna grafis atau GUI, Graphic User Interface, adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data direpresentasikan oleh ikon dan tampilan visual. Shell, terkadang juga disebut terminal atau konsol, adalah perintah teks saja yang memungkinkan Anda mengetik dan menjalankan perintah. Nah, banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. Graphic User Interface menyediakan konvensi umum desktop seperti ikon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Shell efisien dapat diprogram dan lebih cepat dibanding daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya. Jadi di kursus ini guys, sudah ajarkan dua-duanya. Nah, kita masuk ke tinjauan umum distribusi Linux. Individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponennya dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan orang lain. Nah, ketika Anda mengunduh Linux sebagai sistem operasi, Anda mengunduh distribusi dari Linux. Sebuah distribusi sering disebut distribusi atau apa ini bahasa Inggrisnya, guys? Oh, distro. Sering disebut distro untuk disingkat. Adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Nah, sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya, Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan, terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Base Image atau UB. Red Hat karena digunakan sebagai pondasi untuk
layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik lainnya. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan peripheral lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Oh, nah, distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek berikut. Ada Red Hat Enterprise Linux atau RHL adalah distribusi populer di server dan cloud. Nah, RHL berfokus pada stabilitas dan pendukung jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. Ada juga CentOS adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux. CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Wih, pakai sukarelawan. Selanjutnya ada Fedora yang berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHL. Nah, Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Hmm. Nah, ada juga Debian. Nah, Debian adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan Debian. Ada juga di sini berpindah-pindah distribusi Linux itu seperti membeli ponsel baru. Maksudnya, konsep dasarnya memang berbeda, tetapi Anda mungkin perlu mempelajari aplikasi mana yang harus digunakan untuk memasang aplikasi. Oh, letak tombol untuk bergabung ke jaringan, cara mengubah pengaturan tertentu atau cara keluar dari sistem. Oh, beda-beda semua berarti. Nah, kursus ini akan membantu Anda mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem Linux, baik Anda menggunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud. Nah, Anda akan mempelajari cara berinteraksi dengan desktop serta perintah-perintah penting yang Anda perlukan untuk bekerja secara efisien di terminal Linux. Sini mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Seperti banyak distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya tadi, user interface-nya. Karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum, distribusi yang Anda gunakan tidak terlalu jelas. Sini Anda dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya, Anda dapat melihat informasi seperti sistem dari aplikasi pengaturan di grafik user interface. Informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Nah, untuk mengakses informasi sistem, setelah Anda masuk ke sistem, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop. Kemudian ketik kolom pencarian settings. Klik hasilnya atau tekan enter pada papan ketik Anda di jendela pengaturan. Gulir ke bawah daftar di panel kiri dan klik tentang. Anda dapat memverifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasinya di kotak nama OS ya. Nah, di sini coba kita eh, akses informasi dari sistemnya. Sini open console ya. Start. Passwordnya apa tadi ya? Nah, di sini saya telah login. Seperti arahannya tadi di sini kita di kolom pencarian kita cari settings. Ini sudah ada. Nah, selanjutnya tadi bukan, sudah pindah. Oh ya ini settings.
Setting lo scroll sampai about. Oh ya, about. Mana about nih, guys? Udah menghalang ini. Oh ya, ini about. Di sini sudah ada informasi dari nah ini informasi dari sistem operasinya kita. Di sini informasi sistemnya ada memori, nama device-nya, hardware modelnya, prosesor, grafik, disk capacity, OS name-nya, OS type, GNOME version, Windows system, virtualization, dan software updates. Oh, bisa cek sini ya. Oke, oke. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian selanjutnya. Nah, mana? Latihan terpandu distribusi Linux. Nah, di sini identifikasi distribusi Linux pada sistem Anda. Hasilnya itu luncurkan panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Nah, identifikasi distribusi Linux yang berjalan pada sistem Anda. Nah, sebagai siswa pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Nah, di sini instruksinya klik aktivitas di pojok kiri atas desktop atau tekan tombol super. Tombol Pro Windows atau Command Mac. Oh, yang tadi gini untuk lihat anu di. Nah, ini untuk lihat informasi sistemnya. Mesin gunakan lab perintah. Nah, di sini ada kuisnya. Linux tersedia secara bebas di bawah lisensi sumber terbuka yang mana? Pilih salah satunya. Lisensi publik ini. Ya, betul guys. Ya, kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Linux disediakan proyek apa tadi? Proyek ini. Gino. Nah, betul lagi. Oke, selanjutnya kernel bertanggung jawab atas tugas apa? Tadi ya, salah. Betul. Nah, apa itu terminal? Nih, selanjutnya distribusi mana yang berbasis Fedora? Kalau tidak salah tadi Debian ya? Iya Debian. Salah guys. Oh, dua. Aduh, kita ulang. SP betul. Oke. Nah, selanjutnya ringkasan. Nah, Linux adalah proyek sumber terbuka yang berarti kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Nah, Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop, dan laptop, serta berperangkat konsumen. Anda dapat berinteraksi dengan dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis. Ya. Jadi bisa kita pakai ini terminal baris perintah atau GUI-nya. Nah, distribusi Linux dibuat untuk tujuan tertentu, namun mempelajari satu distribusi dapat membantu Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Nah, Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, mengakses sistem Linux. Di sini
Masuk ke sistem Linux lokal ada banyak kan ya. Nah, abstraknya itu sasarannya berinteraksi dengan desktop GNOME dan menanyakan lingkungan terminal. Oh, terminal tadi yang mana ya? Oh, ini terminal, guys. Iya, ini terminal. Terus masuk ke sistem Linux lokal dan latihan terpadu. Menggunakan baris perintah dan latihan terpadu dan loadrunnya mengasihi sistem Linux. Nah, di sini kita pertama masuk ke sistem Linux lokal. Masuk ke sistem Linux dengan menggunakan manajer desktop GNOME atau GDM. GNOME Desktop Manager ya. Dan konsol berbasis teks. Sini Nah, di sini sistem Linux multipengguna. Sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, Anda dapat membuat dan menyimpan data di direktori home Anda sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Nah, praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data Anda agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Oke, bagus. Sebenarnya prinsip ini juga data dan untuk data dan konfigurasi sistem. Nah, Anda memiliki kendali penuh atas lingkungan login Anda sendiri, tetapi kecuali Anda seorang administrator. Nah, Anda tidak dapat membuat perubahan sistem. Linux adalah sistem operasi multipengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan memisahkan pengguna satu sama lain. Nah, di sini akun administratif pengguna adalah akun pertama di sistem Linux. Pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Betul juga ini, guys. The root user. Oh ya, the root user. Nah, root user juga tidak ditujukan untuk penggunaan rutin karena tidak memiliki batasan untuk mengubah atau bahkan menghapus konfigurasi sistem penting. Karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk root user yang secara efektif mengunci akun. Nah, selama instalasi sistem Linux, akun pengguna normal dibuat untuk setiap pengguna baru. Akun pengguna normal ini juga disebut tidak memiliki hak istimewa atau standar. Akun-akun ini memiliki tingkat akses terbatas karena tingkat aksesnya terbatas. Akun-akun tanpa hak istimewa ini diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun pengguna standar dapat diberikan akses ke alat eskalasi hak istimewa untuk memungkinkan pengguna mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Apa sih itu, guys? Terus the root user. Pengguna root user yang hanya dapat dilakukan oleh pengguna root user. Nah, penting, meskipun Anda memiliki kata sandi pengguna root user, sebaliknya dihindari penggunaan akun tersebut. Penggunaan akun ini dapat meningkatkan risiko peretasan. Ya. Nah, masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya terdapat pula berbagai metode untuk masuk, misalnya stasiun kerja pribadi menggunakan lingkungan grafis. Tapi komputer awan atau cloud komputer mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Oh iya ya. Ini maksudnya lingkungan grafis itu kayak ini, guys. Kayak begini, guys. Guys. Nah, ini ada anunya. Banyak ini grafis. Sedangkan antarmuka teks itu seperti cuman terminal saja. Cek ya. Atau mukanya teks saja semua. Oke, oke. Terus mempelajari berbagai cara untuk masuk ke Linux sangat membantu karena sistem Linux tersedia secara luas dan komputasi modern.
dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, konsol Linux eh ini guys. Nah, konsol adalah perangkat tampilan yang digunakan sistem Linux untuk mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Nah, konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Oh ya, ya, kayak begini guys. Nah, setelah sistem selesai booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol memerlukan perangkat tampilan, tapi Anda tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Oh iya, iya. Anda hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks. Repotnya begini. Nah, selanjutnya menggunakan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya lingkungan lab kelas untuk kursus ini menggunakan mesin virtual atau VM atau virtual mesin yang Anda akses melalui komputasi jaringan virtual VNC. Nah, VNC adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengendalikan sistem dari jarak jauh. Nah, koneksi VNC ke ruang kelas memungkinkan Anda mengakses konsol Linux. Saat menggunakan VNC, terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pengerakan mouse. Oh ya guys, pantas ini loading pergerakan mouse-nya. Karena kita menggunakan VNC. Karena Anda tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Nah, perilaku ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih suka masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal. Saat bekerja dengan sistem jarak jauh, menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Oh ya guys. Jadi kalau menggunakan VNC itu lebih bagus pakai teks daripada ada anunya, ada GUI-nya, grafik interface-nya kayak begini. Dia lebih bagus pakai teks saja karena loading lambat. Nah, di sini lingkungan desktop grafis GNOME. Nah, kalau tadi kita bahas tentang begini yang teks-teks saja, di sini ada GNOME. Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Nah, GNOME mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Nah, setelah komputer Linux memiliki lingkungan desktop grafis terpasang, komputer akan menampilkan layar login. Ini adalah manajer tampilan GNOME. Nah, layanan sistem yang menangani login dan autentikasi pengguna. Nah, catatan, tidak semua sistem Linux memiliki lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi jumlah perangkat lunak dan alat yang diinstal, termasuk lingkungan grafis. Nah, untuk mengoptimalkan sumber daya komputer, namun workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang terinstal secara default. Oh, jadi ini guys, yang kita masuk tadi kan di workstationnya ini, dia sudah ada lingkungan grafisnya. Ini sudah ada default di banyak aplikasinya guys. Nah, selanjutnya jika terdapat, oh ya, sudah sampai sini ya tadi. Ya, jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas pengguna Anda dan masukkan kata sandi. Jika akun Anda adalah salah satu-satunya akun pengguna di sistem, GDM akan menampilkan akun Anda. Klik nama akun, masukkan kata sandi dan tekan enter untuk autentikasi. Sudah tadi guys, ini kita masuknya sudah masuk sini. Yang itu tadi pas anu akun loginnya. Nah, setelah masuk, Anda akan disajikan dengan sesi desktop. Desktop ini untuk Linux, tapi
mengikuti konvensi yang sama dengan kebanyakan sistem operasi lain. Terdapat aplikasi untuk menjelajahi internet, melihat berkas direktori, dan memasang perangkat lunak dan sebagainya. Kayak gini, sudah ada juga pengaturannya. Ini bisa kita log out, settings, ini kalender. Nah, berbeda dengan lingkungan desktop lainnya, desktop Gnome dimulai dalam tampilan dashboard. Nah, ini dashboard guys. Dimulainya dari sini kalau kita masuk. Nah, tampilan ini menampilkan tiga komponen utama utama lingkungan grafis. Di pojok kiri atas ada aktivitas. Di sini ada aktivitas. Pojok kiri atas yang mengatur jendela dan meluncurkan aplikasi. Anda dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengetik aktivitas atau dengan menekan tombol super. Oh ya, ya, dashboard. Dashboard ke desktop. Kah, aktivitas. Oh ini. Ini desktop. Nah, di sudut kanan atas ada menu sistem yang menyediakan akses ke pengaturan umum termasuk jaringan, volume, audio, kontrol Bluetooth, dan menu untuk keluar. Nah, ini guys. Bukan ini. Oh, yang desktop yang kayak begini. Berarti kalau ini dashboard. Selanjutnya di kanannya ini ada menu untuk pengaturan, ada volume, ini balance, untuk kunci juga. Ya, ya, ya. Selanjutnya di bagian bawah layar ada bilah tugas, juga dikenal sebagai panel dashboard, berisi peluncur aplikasi umum. Klik icon kisi untuk melihat semua aplikasi yang terinstall di sistem. Nah ini, lihat semua aplikasinya yang ada di sistem. Sini ada sedikit ya guys. Nah selanjutnya konsol administrasi berbasis web. Nah, di Linux, praktik terbaiknya adalah membatasi akses pengguna hanya ke sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP seringkali diaktifkan dan tersedia secara luas. Nah, dalam skenario ini, Anda dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web bernama Cockpit. Kokpit adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Kokpit disponsori oleh Red Hat dan terinstall secara default di banyak distribusi Linux. Nah, karena ini disponsori oleh Red Hat dan terinstall secara default, kemungkinan sudah ada di sini guys. Karena terinstall secara default. Nah, Kokpit menggunakan akun pengguna yang ada untuk mengautentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang login. Nah, jika Anda login sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna Anda tidak memiliki hak eskalasi, beberapa tugas akan dibatasi. Nah, tapi Anda dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke kokpit, buka peramban web dan navigasikan ke HTTPS localhost, situs web localhost string apa ini? Kalau Inggrisnya bingung guys kalau bahasa Indonesia. Nah, tuh masuk kokpit, buka web browser dan masuk ke HTTPS localhost 9090. Kita coba 90 bisa. Tidak ada kan? Oh, buka peramban web di sini. Itu. Ini.
Kan ini web lah, localhost. Apa tadi guys? Localhost 9090. Hmm, iya kah? Garis miring atau oh bukan. Hmm, bisa ya. Nah, kita lanjut saya dulu. Nah, localhost tersebut memerintahkan peramban web untuk mencari layanan di komputer lokal. Dan 9090 tersebut memerintahkan peramban web untuk mencari layanan di port 9090. Nah, oh ini catatan mini layanan kokpit mungkin tidak dimulai saat sistem dinyalakan. Lihat bagian referensi untuk informasi selengkapnya tentang layanan kokpit. Peramban menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Konfirmasi pengecualian keamanan dan autentikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda. Di sini, apa ini? Dashboardnya kokpit. Kokpit. Nah, di sini coba kita cari kokpit. Nah, ada ini guys. Kokpit. Sini coba kita masuk. Sel. Oh, ini. Nah, kita lanjut saja karena di sini kayaknya ini tidak dimulai saat sistem dinyalakan. Ini ini tampilan dari dashboard kokpit. Nah, mungkin itu saja progres dari saya sampai saat ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.